Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi untuk berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kata Nabi Muhammad, qul hadhihi sabili. Kata Allah dalam Al-Quran, qul, sampaikan kepada umat manusia, wahai Nabi Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, berdakwah mengajak orang ke jalan Allah. Dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluas, buat laki-laki, buat perempuan, buat orang tua, buat anak muda, bahkan buat anak-anak. Karenanya adalah hal yang sangat diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita memberikan perhatian, mengajak untuk diri kita sendiri, kemudian mengajak kepada semua lapisan masyarakat. Mengajak orang beriman kepada Allah. Kemudian yang keduanya, kalau saya boleh lihat dari kisah kehidupan Nabi Muhammad dengan tata cara beliau berdakwah adalah dengan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad mengajak semua kalangan dengan penuh kasih sayang. Yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang anak-anak. Nabi Muhammad menyayangi semuanya. Nabi Muhammad menyayangi semuanya. Nabi Muhammad memberikan kasih sayang kepada semuanya. Mengajak orang kepada jalan Allah dengan penuh kasih sayang. Ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan ketika kita ikut serta dalam ranah dakwah. Dan saudaraku sekalian, sebenarnya dakwah ini bukan hanya tugasnya para ustadz, para ustadzah. Dakwah mengajak orang kepada jalan Allah itu bukan hanya tugasnya orang-orang tertentu. Betul bahwa untuk memegang mikrofon kayak yang sedang saya kerjakan, betul bahwa untuk mengajari seseorang agama itu memang harus didasari dengan ilmu, yang ilmunya didapat dengan berguru. Bergurunya kepada seseorang yang ilmunya memiliki sambungan nasab ilmu. Sambungan ilmu, silsilah yang bersambung dari gurunya ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya. Sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan tetapi tugas berdakwah, tugas mengajak orang kepada kebaikan itu bukan hanya tugasnya para ustadzah saja. Bukan hanya tugasnya para kiai, bunyai, bukan. Bukan hanya tugasnya orang-orang yang memiliki ilmu. Bahkan siapapun berkewajiban untuk berdakwah. Sebab dakwah itu umum. Mengajak orang ke jalan Allah itu umum. Sebagai ibu, kamu wajib mengajak anak-anakmu ke jalan Allah. Sebagai istri, kamu wajib mengajak suamimu ke jalan Allah. Sebagai anak, kamu wajib mengajak orang tuamu ke jalan Allah. Sebagai saudara, kamu wajib mengajak saudara-saudarimu ke jalan Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ingat salah satu kisah yang dikisahkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kata Nabi Muhammad, dulu ada satu daerah, satu kampung, orangnya ahli maksiat. Minum-minuman keras, berzina, memperbudak manusia, nyiksa-nyiksain orang yang kuat.
semena-mena kepada yang lemah, menguasai kepada yang lemah, yang kaya menguasai kepada yang miskin. Tidak ada kasih sayang di antara mereka. Yang ada adalah nafsu yang diikuti oleh mereka. Riba merajalela. Akan tetapi di antara mereka ada satu orang ahli ibadah. Satu orang ahli ibadah ini dia berdiam di gua untuk melaksanakan ibadah pada Allah SWT. Dia makan dari buah-buahan yang tumbuh di sekitar gua tersebut dan dia minum dari air yang mengalir dari dalam gunung. Kehidupannya seperti itu, sisanya dia ibadah aja di dalam gua tersebut. Satu hari melihat kezaliman, melihat kedurhakaan yang terjadi di kaum tersebut, Allah kemudian memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril anzilil adzaba alaihim. Wahai Jibril, turunkanlah azab ke atas mereka. Turunkan azab kepada mereka wahai Jibril, sebab aku telah didurhakai oleh mereka. Aku telah murka kepada mereka, turunkan azab kepada mereka. Malaikat Jibril tanya, ya Allah, bagaimana dengan ahli ibadah yang ada di dalam gua itu ya Allah? Dia tak henti-henti beribadah kepadamu. Dia tak henti-henti sujud kepadamu. Apakah dia kita selamatkan terlebih dahulu? Ataukah dia kita matikan terlebih dahulu sehingga tidak terkena azab? Bagaimana kami harus berbuat kepada satu orang ini ya Allah? Allah menjawab, ya Jibril bihi fabda'u. Wahai Jibril, justru mulailah azab dari orang tersebut. Wahai Jibril, justru mulailah azab dari orang tersebut. Jibril bertanya kepada Allah, kenapa demikian ya Allah? Allah menjawab, sebab hatinya tak pernah bergerak sedikit pun melihat kemaksiatan-kemaksiatan di sekelilingnya merajalela. Dia kayak ngerasa gak apa-apa dah pada maksiat. Surganya jadi sepi, saya doangan yang masuk. Gak apa-apa dah, yang lain-lain siksa aja ya Allah semuanya. Emang pada kerjaan bikin dosa. Saya aja sendiri ya Allah yang kau rahmati, saya aja sendiri ya Allah yang kau sayangi. Saudara sekalian yang saya muliakan, Allah tuh enggak gitu. Allah tuh enggak gitu. Allah itu justru sebaliknya. Akan merahmati siapapun yang hatinya penuh rahmat kepada orang lain. Dan salah satu bagian dari rahmat itu adalah tak sampai hati melihat orang lain masuk ke dalam api neraka. Sehingga setiap kali melihat kemaksiatan, setiap kali melihat ada orang-orang yang tidak tergerak untuk mengerjakan taat. Setiap kali ngelihat ada anak durhaka sama orang tua, ada istri yang gak nurut sama suaminya. Setiap kali ngelihat ada orang yang auratnya terbuka. Setiap kali ngelihat ada kemaksiatan apapun, orang yang terjebak dengan riba misalnya, atau dekat-dekat dengan zina misalnya, dia berusaha untuk mengubah hal tersebut dengan tangannya, kata Nabi Muhammad. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Dia ubah dengan tangannya, dia ubah dengan kekuasaan jika dia memang memilikinya. Wa illa fabilisani, kalau tidak mampu untuk mengubah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, sekurangnya ubahlah dengan lisanmu. Beri nasihat kepada orang tersebut, kasih tahu kepada orang tersebut, sampaikan kepada orang tersebut. Akan tetapi kesemuanya harus dilaksanakan dengan sepenuh kasih sayang.
au biqalbi, atau sekurangnya dengan hatinya. Sekurangnya dengan hatinya. Ingkar bil qalb, sekurangnya hatinya ingkar terhadap hal tersebut dengan cara mendoakan orang tersebut, bukan malah mensyukur-syukuri orang tersebut. Syukurin, maksiat mulu sih. Ya Allah kasih bala deh tuh orang kayak begitu modelnya. Enggak gitu caranya. Setiap kali ngelihat kemaksiatan, kalau kamu tidak bisa mengubahnya dengan lisanmu, sekurangnya dengan hatimu. Doakan orang tersebut. Ya Allah, kasihanin dia ya Allah. Kasihanin dia ya Allah. Ada kita tahu orang gak mau sholat. Kasih tahu. Sholat itu enak loh. Kalau lagi sholat tuh bisa minta segala macam. Katanya kan tempat terdekat seseorang sama Allah lagi sholat. Kalau lagi sholat doa-doa kita diijabah Allah. Terutama kalau lagi ruku. Saya kalau lagi banyak masalah, saya panjangin sholat, saya panjangin sujud di saat sholat. Sebab permasalahan semuanya kan ada di tangan Allah. Dan Allah akan mengijabah doa dari orang yang sedang dalam keadaan sujud. Begitu kata Nabi Muhammad. Bahkan Habib Ali Habsyi, beliau mengatakan, Ali idza qad marid syafahu fi'lus sujud. Syafahu fi'lus salah. La'alla syirrus sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata Habib Ali, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih, Ali Habsyi, beliau mengatakan tentang dirinya dalam salah satu bait qasidahnya, idza qad marid, kalau lagi sakit, syafahu fi'lus shalah. Sembuhnya dengan ngerjain salat. Sembuhnya dengan ngerjain salat. Makanya aneh kalau ada orang bilang, saya sakit sampai gak bisa salat. Lah sakit tuh justru sembuhnya dengan sholat kok. Saya nih berapa hari ini gak sholat. Kenapa? Soalnya saya lagi sakit. Lah sembuhnya kamu sakit itu justru dengan ngerjain sholat. Tapi saya gak bisa berdiri. Sholatlah dengan duduk. Tapi saya bahkan gak bisa duduk. Sholatlah dengan tidur miring. Tapi saya gak bisa tidur miring. Sholatlah dengan tidur telentang. Tapi saya nggak bisa merundukkan kepala. Sholatlah bahkan dengan kedipan mata. Selagi masih ada kewarasanmu, kesadaranmu, kamu tidak diperkenankan untuk meninggalkan sholat. Kasih nasihat yang nggak sholat. Tapi dengan penuh kasih sayang. Jangan ditakut-takutin. Lo belum sholat juga neraka panas, halo. Umur berapa ente masih belum sholat juga? Israel kirim salam bro. Enggak gitu. Malaikat penjaga neraka siap-siap main ente gak lihat apa? Katanya nih pernah dengar hadisnya Nabi. Kalau seseorang ninggalin sholat namanya ditulis di pintu neraka. Buruan lo tobat, tobat neraka panas. Enggak gitu bahasanya. Saudara sekalian yang saya muliakan. Saya sering kali sampaikan kepadamu. Orang tuh kalau lagi sholat bukan hanya karena dia mau sholat. Akan tetapi karena dia masih punya nilai di sisi Allah sehingga Allah memperkenankannya untuk menghadap kepada Allah. Sementara orang kalau nggak sholat bukan hanya karena dia nggak mau sholat, akan tetapi karena dia telah terusir dari rahmatnya Allah
sehingga Allah tidak mengizinkannya untuk menghadap kepada Allah. Dia telah terusir dari rahmatnya Allah sehingga Allah tidak mengizinkannya untuk menghadapkan dirinya kepada Allah. Apa enggak kesian sama orang yang sama Allah dijadikan enggak mengerjakan sholat? Kesian kan? Dia sedang terusir dari kehadirat Allah. Karenanya harus kamu sayangi. Caranya dengan kasih tahu yang baik. Kasih tahu dengan bahasa yang indah. Sisanya doakan. 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 Ustazah, suami saya enggak sholat Ustazah. Kasih tahu baik-baik. Jangan disiram. Bangunin subuh susah banget Ustazah, siram boleh enggak? Jangan. Habisnya gimana dong tuh Ustazah? Bukannya katanya Imamul Haddad lebih baik pelihara binatang najis daripada pelihara orang yang enggak sholat. Enggak gitu bahasanya, enggak gitu. Bagaimanapun kesian. Kesian kalau ada orang sama Allah dijadikan tidak mengerjakan sholat. Bagian dari kamu kasihan, selain dengan kamu nasihati dengan bahasa yang baik, kamu sampaikan dengan bahasa yang baik, sisanya doakan. 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 Terus aja begitu, doakan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dakwah bukan hanya kewajibannya para ustadzah, semua dari kita punya kewajiban untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Apapun aja yang kamu bisa, apapun aja yang kamu lakukan. Dengan ilmu, dengan bahasa yang baik dan juga dengan harta. Yang punya harta, berdakwahlah dengan hartamu. Ada banyak anak-anak yang sebenarnya memiliki kecerdasan. Akan tetapi tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk belajar di pondok-pondok pesantren, untuk belajar di sekolah-sekolah. Ada banyak saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang, bahkan ada banyak pesantren-pesantren yang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan. Kalau kamu ngerasa punya harta, bantuin dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bantuin. Biar tambah banyak orang-orang yang berilmu, yang dengan ilmu mereka bisa diajarkan, bisa dibawa kemana-mana. Bisa diajarin kemana-mana. Kita perlu banyak, terutama anak-anak muda yang memiliki sambungan hati dengan Allah. Kita perlu banyak anak-anak muda, laki-laki maupun perempuan yang punya sambungan hati dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri kita tercinta ini teman-teman saudara sekalian. Negara dengan pinjol terbesar seluruh dunia. Negara dengan judi online terbesar di seluruh dunia. Belum lagi zina yang merajalela. Hatimu bagaimana perasaannya melihat hal-hal yang semacam ini? Tidakkah tergerak untuk bisa melakukan sesuatu sesedikit apapun ustazah? Masalahnya saya nih ya ustazah, ilmu juga nggak ada, mau berdakwah juga takut salah-salah kan? Ya jangan kalau gitu. Maksudnya jangan pegang mic gitu. Jangan juga bikin tulisan-tulisan yang bikin bingung umat, begitu kan? Itu bukan kapasitas kamu. Apa yang kamu punya? Apa dong ustazah? Tenaga punya? Ya punya. Nah kalau gitu bantuin. Ada yang lagi bikin acara-acara maulid, kamu punya tenaga, bantuin.
Habis selesai majelis, kalau ada sampah-sampah di sekitar, angkatin. Meskipun saya menyarankan lebih daripada itu. Kita sebagai umat Islam malu rasanya kalau habis setiap majelis ada banyak sampah berkeliaran. Karenanya sering saya sampaikan di majelis-majelis, terutama di tahun-tahun ini, jangan tinggalkan di majelis-majelis kita sesudah keluar dari majelis sampah apapun selain dosa. Kamu mau tinggalin di majelis-majelis sampah, silahkan. Namanya sampah dosa. Dosa aja yang ditinggalin. Ya, masuk bawa dosa, keluarnya udah enggak bawa dosa yang tersisa. Amin. Amin. Tapi sisanya teman-teman sekalian semua sampah-sampahnya dibawa. Andai ada yang ketinggalan sampah-sampahnya, jangan dikata-katain. Wah, nurut lo dibilangin Ustazah Halimah. Gak gitu. Gak gitu. Angkat aja. Ambil sampah-sampahnya. Bagian dari tenagamu kamu pakai untuk berdakwah di jalan Allah SWT. Apapun yang kamu mampu, teman-teman saudaraku sekalian. Yang punya hartamu, yang punya suara bagus, silahkan. Silahkan pakai suaramu untuk berdakwah di jalan Allah. Belajar sholawatan, belajar qasidahan, puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Belajar baca Quran yang enak, biar enak didengerin Al-Quranmu itu. Sehingga anakmu jadi senang dengerin bacaan Al-Quranmu. Sehingga anakmu terlatih untuk bisa mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Kabarnya bahkan seorang anak itu akan senang di masa dewasanya mendengarkan sesuatu yang biasa dia dengarkan dari ibunya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini yang saya lihat dilakukan oleh para sahabat-sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad. Kepada anak-anak mereka, dakwah kepada anak-anak mereka, kepada tetangga-tetangga mereka, kepada suami dan keluarga mereka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Harithah, seorang pemuda berusia 17-18 tahun. Hasil didikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga hasil didikan ibundanya yang penuh dengan kasih sayang mendidik anaknya menuju jalan Allah. Lihatlah hasil didikannya. Satu waktu Nabi Muhammad ketemu sama Harithah fi syuqqil Madinah, di salah satu jalanan di kota Madinah. Sama Nabi ditanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Kaifa asbahta ya Harithah? Nabi Muhammad nih, biarpun ketemu sama yang lebih muda, beliau itu tidak segan-segan untuk mengucapkan salam lebih dahulu dan bertanya keadaan orang tersebut lebih dahulu. Meskipun adabnya yang muda yang bertanya, yang muda yang menyapa terlebih dahulu kepada yang tua. Nabi tanya duluan. Katanya Nabi Muhammad, kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini wahai Harithah? Ibu, Kak, Dek, dengerin saya. Hasil didikan Nabi Muhammad kepada para pemuda. Hasil didikan Nabi Muhammad kepada ibu-ibu yang punya anak-anak. Sehingga ibu-ibu tersebut mendidik anaknya dengan penuh keimanan. Mendidik anaknya ke jalan Allah SWT. Ketika ditanya, kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini wahai Harithah? Harithah nggak bilang, saya sehat wahai Rasulullah. Kayak kita kalau ditanyain keadaan. Kenapa kita jawabnya saya sehat? Karena kesehatan bagi kita adalah sesuatu hal yang paling penting. Karenanya kita jawab saya sehat. Orang-orang yang menurut dia keadaan ekonomi adalah sesuatu yang paling penting,
Biasanya kalau ditanya, gimana kabar ente pagi hari ini? Ya ampun, pusing banget, aneh urusan utang. Jawabannya urusan keuangan. Kenapa gitu? Karena bagi dia yang paling penting itu adalah urusan uang. Harithah ketika ditanya, kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini wahai Harithah? Harithah menjawab, ya Rasulullah, asbahtu mu'minan billahi haqqa. Wahai Rasul, saya masuk pagi hari ini dalam keadaan sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Cakep jawabannya. Kenapa gitu? Karena Harithah dari mulai pagi yang diingat Allah. Harithah dari mulai pagi yang disadari kehadiran Allah. Harithah dari mulai melek mata, hatinya penuh dengan urusannya dengan Allah. Apa yang Allah inginkan untuk saya lakukan? Apa yang Allah inginkan untuk saya tinggalkan? Hati saya gimana keadaannya nih? Imankah? Karenanya bangun dari sebelum subuh karena dia tahu Allah menginginkan hal itu dari hambanya. Habis bangun sebelum subuh dia kerjakan semua ibadah-ibadah, tahajudnya, sholat malamnya, sholat witirnya, istighfarnya, Qur'annya, datang subuh berangkat ke masjid, sholat qobliyah di masjid menunggu kehadiran Nabi Muhammad. Sholat bersama dengan Nabi Muhammad, habis selesai sholat baca zikir bersama dengan Nabi, baca doa, mengaminkan doanya Nabi. Habis selesai pulang ke rumah, mengerjakan ibadah-ibadahnya, dia bakti sama ibunya, diuruskan urusan-urusan dalam rumahnya. Semuanya dikerjakan berdasar karena keimanannya kepada Allah. Karenanya begitu ditanya, bagaimana kabar pagi harimu ini wahai Harithah? Harithah dengan serta-merta menjawab, asbahtu mu'minan billahi haqqa ya Rasulullah. Saya masuk pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah wahai Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Nabi senyum lebar. Andai, bayangkan, andai Nabi Muhammad hadir hari ini, kemudian bertanya padamu, bagaimana kabarmu Halimah? Bagaimana kabarmu Fatimah? Bagaimana kabarmu Sida Khadijah? Bagaimana kabarmu wahai umatku? Adakah kamu mampu, berani untuk bisa menjawab seperti jawaban Harithah kepada Nabi Muhammad? Asbahtu mu'minan billahi haqqa ya Rasulullah. Pagi hari ini saya dalam keadaan beriman dengan sungguh-sungguh wahai Rasulullah. Ataukah kamu akan menjawab dengan jawaban-jawaban, saya masuk pagi hari ini dalam keadaan bergelimang dosa. Saya hari ini wahai Rasul, keadaan saya, hati saya masih belum selesai dengan suudzon. Hati saya masih belum selesai dengan kebencian terhadap sesama umat. Ataukah wahai Rasul, saya masuk hari ini pagi ini dalam keadaan tadi malam terlewat tahajud. Tadi pagi sholat subuhnya enggak di awal waktu. Atau bahkan terlewat dari waktu sholat subuh. Saya masuk pagi hari ini wahai Rasul. Habis selesai sholat nggak ada zikir-zikir yang saya baca. Apa jawabanmu kalau ditanya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kita yang berani menjawab dengan jawaban Harithah?
Asbahtu mu'minan billahi haqqa ya Rasulullah. Nabi Muhammad tersenyum lebar kepadanya, kemudian bertanya, menguji Harithah. Sama kita juga, kalau Nabi bisa tanya, jangan dikira Nabi tidak akan menguji jawaban-jawabanmu tersebut. Akan ditanya balik sama Nabi Muhammad SAW. Ya Harithah, inna likulli kalamin haqiqah, fama haqiqata kalamik. Wahai Harithah, orang tuh ngomong nak, ada buktinya, ada hakikatnya. Kamu jangan asal ngomong Harithah, apa bukti dari ucapanmu tersebut? Apa hakikat dari ucapanmu tersebut? Iman bukan hanya sekedar ucapan, ia ada kesungguhannya, ada hakikatnya wahai Harithah. Harithah menjawab, ya Rasulullah, asbahtu wa ka'anni ra'aitu arsyallahi bariza. Wahai Rasul, saya masuk pagi hari ini dalam keadaan seolah-olah jelas di hadapan mata saya keagungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Asbahtu wa yusawi indi minad dunya baina dhahabiha wa madariha. Wahai Rasul, saya hari ini merasakan bahwasanya dunia sama aja antara emas sama debunya. Gak ada perbedaan. Dunia dalam pandangan saya antara emas sama kerikilnya. Kamu beda apa enggak beda? Antara uang sama daun. Bedanya jauh apa dekat? Kenapa begitu? Karena hati kita masih dipenuhi dengan cinta terhadap dunia. Sesuatu hal yang sudah berhasil dihilangkan oleh Harithah dari dalam hatinya berkat didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat didikan ibundanya Ummu Harithah. Asbahtu ya Rasulullah wa ka'anni ra'aitu ahlal jannah fil jannah yatana'amun wa ra'aitu ahlan nar fin nar yu'adzabun yata'awwahun. Wahai Rasul, saya masuk pagi hari ini dan jelas di mata saya bagaimana penghuni surga merasakan kenikmatan, bagaimana penghuni neraka ketakutan dalam azab-azab mereka. Harithah hari-harinya dipenuhi dengan melihat masa depan panjang sampai ke negeri akhirat. Akankah saya di antara mereka yang mendapatkan kenikmatan? Ataukah saya di antara mereka yang mendapatkan azab? Kalau saya kerjakan ini akan bawa saya kemana? Kalau saya kerjakan itu akan bawa saya kemana? Jelas di hadapan matanya bagaimana jalan takwa ia tempuh dalam kehidupan. Nabi Muhammad bangga, senang banget. Nabi kemudian mengatakan, kamu Harithah adalah seseorang yang telah ditetapkan, dikuatkan hatimu oleh Allah. Harithah melihat Nabi Muhammad tersenyum, bangga, senang. Harithah memanfaatkan itu untuk minta doa sama Nabi Muhammad. Idan id'ili ya Rasulullah. Rasul doakan saya wahai Rasulullah. Nabi tanya, apa yang kamu inginkan wahai Harithah? Harithah segera menjawab, id'ili bisyahadah fi sabilillah. Doakan saya
agar Allah menganugerahkan kepada saya kematian syahid di jalan Allah. Rasul, saya ingin menjadi salah satu dari pejuang-pejuangmu. Saya ingin menjadi salah satu orang yang gugur di medan perang memperjuangkan agamamu, wahai Rasulullah. Doakan saya agar Allah menganugerahkan hal itu untuk saya. Nabi angkat tangannya, Allahumma rzuq syahadah, Allahumma rzuq Harithah as-syahadah fi sabilik. Ya Allah, karuniakanlah untuk Harithah kematian syahid di jalanmu ya Allah. Mintanya bukan minta tunggangan paling bagus. Yang ada dalam pikiran Harithah 17 tahun, 18 tahun. Bukan hanya seperti anak-anak zaman sekarang pengen punya mobil yang paling bagus, pengen punya motor yang paling bagus, enggak gitu. Harithah nggak bilang, Rasul doakan saya biar punya kuda yang paling cakep ya Rasulullah. Nggak ada. Atau bahkan pikiran Harithah nggak seperti anak-anak muda zaman sekarang. Rasulullah doakan saya dong biar punya jodoh yang paling cakep. Biar hidup saya nggak menjomblo. Biar saya nggak jadi Jones. Jomblo ngenes. Nggak ada. Nggak bilang Rasulullah doakan saya biar saya dikasih istri yang cantik. Harithah nggak bilang gitu. Atau bahkan Harithah nggak bilang Rasulullah doakan saya biar dikasih kesehatan, biar dikasih harta yang melimpah, biar saya bisa sedekah, nggak gitu. Yang diminta adalah akhir yang paling indah untuk kehidupannya. Asy-syahadah fi sabilillah. Beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, datanglah waktu perang Badar. Harithah ikut dalam peperangan tersebut. 313 pasukan mengalahkan 1000 pasukan kafir Quraisy. Subhanallah, meski terlihat tidak imbang tapi umat Islam berhasil mengarahkan dengan gilang gemilang pasukan musuh. 313 orang mengalahkan 1000 pasukan musuh. Sedikit sekali umat Islam, pasukan Islam yang meninggal dunia hari itu, diantaranya adalah Harithah. Harithah meninggal dunia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pulang dari peperangan. Beberapa hari sesudah itu, datanglah ibu Harithah menjumpai Nabi Muhammad. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad dengan lelehan air mata. Dengarkanlah pertanyaannya. Dia bilang, ya Rasulullah, aina ibni Harithah? Wahai Rasul, anak saya Harithah di mana ya Rasulullah? Dia adalah anak satu-satunya yang saya punya. Di mana Harithah wahai Rasul? Nabi Muhammad sedih dengar pertanyaan Ibunda Harithah. Apalagi ditanyakannya dengan linangan air mata. Nabi Muhammad menjawab, ya Ummah Harithah ihtasibi. Wahai Ibunda Harithah yang sabar ya Bu ya. Semoga kamu tidak terhalang dari pahala kesyahidan anakmu. Maafkan aku wahai Ibu Harithah. Anakmu Harithah telah gugur di medan peperangan Badar. Ibu Harithah semakin deras air matanya. Dia mengulangi pertanyaannya. Ya Rasulullah, aina ibni Harithah? Wahai Rasul, di mana anak saya Harithah wahai Rasul? Dia adalah anak satu-satunya yang saya punya. Dia adalah hadiah terindah yang Allah beri dalam kehidupan saya. Di mana dia wahai Rasulullah?
Bu, maafkan saya. Anakmu sudah gugur di medan peperangan, Bu. Saya doakan kamu. Semoga tidak terhalang dari pahala kesyahidan anakmu. Semoga kamu juga dapat pahala syahidnya anakmu, Bu. Yang sabar ya, Bu, ya, yang sabar. Ibu Harithah kembali bertanya, lebih lagi dengan derayan air matanya. Ia bertanya dengan isakan yang lebih deras lagi. Aina ibni Harithah ya Rasulullah. Anak saya Harithah di mana wahai Rasul? Ajuninti amhu bilti, kata Nabi Muhammad. Ibu pikunkah? Ibu gak bisa dengarkah ucapan saya? Maafkan saya, Bu, anakmu sudah meninggal tewas di medan peperangan Badar. Ibu Harithah kemudian menegaskan pertanyaannya. Sesudah dia bertanya 3 kali dan Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama. Padahal maksudnya Ibu Harithah bukan seperti itu. Ya Rasulullah, aina ibni Harithah, ahbirni ya Rasulullah. Wahai Rasul, di mana anak saya Harithah? Kasih tahu saya. Ahwa fil jannah hatta ahtasib. Apakah anak saya berada di surga sehingga saya dapat bertahan dan bersabar atas kehilangan saya? Ataukah anak saya di neraka? Mungkin dia gak benar niatnya, saya kan gak tahu ya Rasulullah. Mungkin dia terbawa kepada keinginan-keinginan nafsunya. Saya kan gak ngerti wahai Rasulullah. Kasih tahu saya. Adakah anak saya di surga sehingga saya dapat bersabar? Ataukah anak saya di neraka? Kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan dia wahai Rasulullah. Ini ibu yang sayangnya kepada anaknya luar biasa. Bahkan saat anaknya sudah mati bersimbah darah di medan peperangan, dia masih mengkhawatirkan nasib anaknya. Dia takut anaknya berperang di jalan Allah tidak dengan niatan-niatan yang benar. Bu, seperti itukah kamu terhadap anak-anakmu? Bahkan saya mendengarkan jawaban Ibu Harithah jadi bertanya-tanya. Sudah benarkah kecurigaan saya terhadap diri saya sendiri? Sudah benarkah pemikiran saya terhadap hawa nafsu saya? Ataukah selama ini saya masih dibodoh-bodohi oleh hawa nafsu saya yang terlihat seperti mengajak orang kepada kebaikan, padahal hakikatnya masih dijebak oleh keinginan-keinginan duniawi. Keinginan nama saya dikenal, keinginan pandangan baik dari orang, bahkan terhadap anaknya yang sudah tewas bersimbah darah di medan peperangan. Ibu Harithah masih mencurigai niat yang ada di dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah yubassirna bi anfusina. Allah kasih kita faham terhadap buruknya hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah memperkenalkan kepada kita tentang hakikat-hakikat diri kita. Biar tambah ngerti meniat-niat kita. Biar tambah ngerti bahwasanya hanya pandangan Allah yang kita perlukan dalam kehidupan kita.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad yang kemudian faham apa maksud pertanyaan Ibu Harithah. Yang bertanya bahwa sekarang ini wahai Rasulullah, di manakah anak saya? Berada dalam kenikmatankah? Sehingga saya bisa bersabar atas kehilangan dia dan meminta kepada Allah pahala kesyahidan Harithah untuk dirinya, ataukah Harithah berada di dalam siksa karena buruknya niat, buruknya adab mungkin selama beliau berperang di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, mengajak orang i'la kalimatillah, memberdirikan syiar agama Allah. Nabi tersenyum tak kalah bangganya kepada Ibu Harithah. Sebagaimana Nabi beberapa waktu yang lalu tersenyum bangga kepada anaknya Ibu Harithah, yaitu Harithah. Pertanyaan bagimu, bagi saya, bagi kita. Kalau Nabi lihat keadaan anak-anakmu, banggakah? Kalau Nabi melihat keadaanmu, banggakah? Kalau Nabi tahu apa yang ada di dalam hatimu, banggakah? Atau justru Nabi Muhammad akan kecewa kepada keadaan kita umatnya yang urusannya hanya dunia dan dunia lagi, yang urusannya hanya harta dan harta terus, tanpa peduli nasib kita kelak di akhirat nanti. Sudah pantaskah kita dan anak-anak kita berada dalam rombongan Nabi Muhammad? Sudah pantaskah kita dan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi orang-orang yang berada dalam pasukan Nabi Muhammad, dalam barisan Nabi Muhammad? Akankah kita adalah orang-orang yang membuat Nabi Muhammad tersenyum bangga, ataukah justru menjadi orang-orang yang membuat Nabi Muhammad bersedih dan bermuram durja atas tingkah-tingkah kita? Di Maulid kali ini, mari kita lihat keadaan-keadaan kita untuk kemudian bertanya, sudahkah kita menjadi orang-orang yang berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan dengan penuh kasih sayang, dan menjadi umat yang layak dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad? Ibu Harithah telah berhasil berdakwah kepada putranya. Telah berhasil melahirkan anak-anak dengan hati yang bersambung dengan keimanan. Telah berhasil menjadikan anaknya sepenuh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Telah berhasil mengusir cinta dunia di dalam hati anaknya. Nabi tersenyum bangga kepada Ibu Harithah. Kemudian berkata, "Bakhin, ya Harithah, innahu laysal jannah, innahu jinan, wa innahu asabal firdausul a'la." Wahai Ibu Harithah, inna Harithah laisa asabahul jinan, wa innahu laisa asabal jannah, innahu asaba jinan, wa innahu asabal firdausil a'la. Wahai Ibu Harithah, ketahuilah sesungguhnya buat Harithah bukanlah surga, melainkan surga. Sebab ia mendapatkan surga Firdaus yang tertingginya.
untuk Harithah bukanlah surga. Wa innahu asaba jinan. Untuk Harithah ada surga. Sebab dia mendapatkan surga Firdaus yang tertingginya. Ibu Harithah tersenyum, bahkan tertawa. Dia tertawa penuh bahagia. Dia berpamitan kepada Nabi. Sepanjang jalan ia berkata, "Bakhin ya Harithah, bakhin ya Harithah, bakhin ya Harithah, bakhin ya Harithah. Selamat kamu nak, beruntung banget kamu nak. Tunggu mama di sana ya nak, tunggu Umi di sana ya anakku sayang, tunggu Umi di sana di Firdausul A'la." Kamu bagaimana kiranya surgamu? Bagaimana kiranya? Sampai di mana perjalananmu menuju surga? Sampai di mana perjalananmu membawa anakmu menuju surga? Sampai di mana perjalananmu menuju Allah? Sampai di mana perjalanan anak-anakmu menuju Allah? Sampai di mana perjalananmu menuju senyum Nabi Muhammad? Sampai di mana perjalananmu membawa anak-anakmu menuju senyum bahagia Nabi Muhammad? Mari kita sama-sama memohon kepada Allah. Ya Allah, ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa semua yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, jika kami tak mampu menjadi seseorang yang membuat bangga Nabi kami Muhammad, sekurangnya mampukan kami ya Allah untuk menjadi umat yang tidak membuat sedih hati Nabi Muhammad. Jangan biarkan seorang pun di antara kami durhaka kepadamu ya Allah. Jangan biarkan kami dan keluarga kami meninggalkanmu ya Allah. Jangan biarkan kami dan keluarga kami meninggalkan ajaran agama ini ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami meninggalkan sholat ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami terjerumus kepada dosa-dosa besar ya Allah. Jauhkan seluruh keluarga kami dari narkoba. Jauhkan seluruh anak keturunan kami ya Allah dari zina. Jauhkan kami dan seluruh keluarga kami ya Allah dari riba. Jauhkan kami dan seluruh keluarga kami ya Allah dari apapun yang menghalangkan kami dari rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah dalam hati kami kasih sayang. Dengannya kami menyayangi hamba-hamba-Mu ya Allah. Dengannya kami menyayangi kedua orang tua kami ya Allah. Dengannya kami menyayangi suami kami ya Allah.
Dengannya kami menyayangi anak-anak keturunan kami ya Allah. Dengannya kami menyayangi semua hamba-hamba-Mu ya Allah. Jangan biarkan hati kami dipenuhi dengan kebencian. Jangan biarkan hati kami terjebak dengan sifat-sifat yang keji. Jangan biarkan hati kami ya Allah dipenuhi dengan mencintai yang salah dan membenci yang tidak semestinya. Karuniakanlah kebaikan-kebaikan dalam diri kami ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami, Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah kami dan seluruh keluarga kami orang-orang yang menghidupkan solat-solat kami ya Allah. Tidak meninggalkannya ya Allah. Tidak meremehkannya ya Allah. Tidak menjamaknya tanpa ada sebab yang dibenarkan ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Jadikan kami orang yang dapat menjaga ibadah kami kepadamu. Jadikan kami orang-orang yang dipenuhi hati dengan cinta padamu. Cinta kepada baginda kami Nabi besar Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa dapat berkhidmah di dalam agamamu ya Allah. Berdakwah di jalanmu ya Allah. Mengikuti baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah orang-orang yang dalam kemuliaannya terdapat kebaikan bagi umat Islam. Hancurkan orang-orang yang di dalam kehancurannya terdapat kemuliaan bagi umat Islam. Ya Allah, jagakanlah negeri kami ya Allah. Kuatkan negeri kami ya Allah dengan orang-orang baiknya ya Allah. Kuatkan negeri kami dengan orang-orang baik ya Allah. Jauhkanlah negeri kami ini dari orang-orang yang berniat buruk kepadanya ya Allah. Jagakanlah Islam dan umat Islam di negeri kami ya Allah. Karuniakanlah kedamaian senantiasa ya Allah. Biarkanlah panji-panji Islam berdiri dengan tegak di negeri kami ya Allah. Kami pun mohon padamu ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, karuniakanlah kepada kami kematian fi sabilik ya Allah. Atau setidaknya kematian dalam husnul khatimah. Kami, kedua orang tua kami, suami kami, saudara-saudari kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, siapapun yang kami sayangi ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Kami senang jadi umat Nabi Muhammad. Jangan biarkan seorang pun di antara kami tercecer tidak menjadi umat Nabi Muhammad. Jangan biarkan seorang pun di antara kami tertinggal tidak menjadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami terusir dari menjadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon padamu apabila datang ajal menjemput kami, karuniakan husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladziina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.